Ya, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 5:07. Saya sudah berdiri di pinggir jalan daerah Serondol ya ini. Menunggu angkot warna merah rute Pasar Johar Banyumanik lewat, tapi di sini saya udah berdiri sekitar 10 menit tapi nggak lewat-lewat teman-teman. Jadi ini saya mau pesan Gojek aja, kayaknya ojek online ya. Tarifnya 11.000 untuk menuju. Oh ini nih, ini angkotnya lewat nih. Pun ya teman-teman, jadi setelah saya naik, tarif angkot ini itu Rp5.000 untuk jauh dekat ya teman-teman. Untuk jarak dari tempat saya naik ke Terminal Sukun sendiri itu sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman sekitar 1 kilo aja. Dan nantinya dari Terminal Sukun saya akan naik bis menuju ke Solo, lalu ke Wonogiri. Dan ini rencana saya mau ngejar Purwowidodo yang dari Batu ke Jogja, seperti itu. Tapi nanti kita lihat aja apakah jamnya nyampe, karena tadi saya sempat chat ke petugasnya Purwowidodo, jam jalannya itu jam 7 sama jam 10 pagi aja. Ini sekarang jam 5:11. Ini saya hampir ditinggal nih. Dan saya naik Sugeng Rahayu. Jam keberangkatan 5:10 sebenarnya dari Terminal Sukun menuju ke Solo. Untuk tarifnya sendiri waktu itu sampai Solo 35.000, dan alhamdulillahnya ini saya masih dapat hot seat di paling depan pas di belakang supir. Gimana kira-kira perjalanan pada trip kali ini? Simak terus videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton.
juta. Nanti itu. Apa ya, Pak? Apa depan? Ya, teman-teman, jadi saat ini perjalanan saya sudah sampai di Terminal Tirtonadi Solo. Saya akan turun di sini dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Batu atau Batu Retno di Wonogiri menggunakan bis nanti yang ada di shelter keberangkatan arah Wonogiri. Rencananya saya akan nyambung ke bus Purwowidodo yang keberangkatan dari Batu Retno itu jam 7 dan jam 9 atau jam 10. Sekarang posisi udah setengah 8 dan ke Batu Retno sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam dari Solo ini. Kira-kira apakah saya akan nyampe ke Batu Retno dan bisa naik bus Purwowidodo tersebut? Simak terus videonya. Nah, oke teman-teman, jadi setelah saya turun, saya cek di shelter Wonogiri, ternyata ada bis ini teman-teman, dan Praci ini ternyata juga lewat Batu Retno. Dan ini menggunakan Mercy 1521 setir tampah, dan waktu itu langsung berangkat nih. Saya hampir ditinggal lagi. Dan untungnya pintu belakang bisa terbuka ya, dan ini saya udah naik di dalamnya. Bisnya sangat bersih teman-teman. Ini benar-benar kayak bukan bis penumpang umum ya, kayak bis pariwisata ya. Dan ini menggunakan mesin Mercy 1521. Mantap banget, serius. Dan sensasinya tuh beda gitu naik bis Mercy itu emang ya. Dan di dalam sini tidak pakai AC, dan bagi kalian yang merokok di dalam sini boleh banget merokok. Mantap ya, mantap banget, udah kayak zaman dulu banget. Kira-kira gimana nanti perjalanan selanjutnya? Simak aja videonya ya. Makasih. Ora Lek, kok nek WA-ne kon WA aku Lek. Ini Mercy ya Pak? 1521. Oh. Kakek kepungkur lagi mau lagi bel ke sakit nunggu suwe. Berarti mungkin. Ayo.
Rong ya, Lek. Senilan yang udah sidik. Hah? Diangkat senilan sidik. Senilan itu. Senilan dah. Senilan. Puluh angka 10 orang mati. Jadi
Oh. Oke. Ya, apel lagi. Ya. Yo. Ya. Oke teman-teman, jadi saat ini perjalanan saya udah sampai di Ring Road Wonogiri yang ada di dalam pusat kota Wonogiri. Ini perjalanan overall nyaman, bisnya masih terawat dengan baik, kebersihannya oke banget, krunya ramah-ramah, dan bisnya ini nyaman banget. Walaupun dia masih pakai pir daun, kriat-kriat, tapi nyaman banget. Berasa nostalgia ke zaman tahun 2000-an dulu teman-teman. Dan rencananya tadi saya turun di simpang apa ya namanya aku nggak tahu, cuman di sana tadi ada dulunya tuh sate kambing Pak Gino. Sayangnya waktu tadi saya mau turun di sana diinfo sama krunya ternyata udah tutup, pindah ke Selogiri, dan saya belum tahu tuh tempatnya di mana. Jadi saya memutuskan untuk turun di pusat kota Wonogiri, nanti ada di shelter Wonogiri namanya, itu kayak 200 meter dari alun-alun dan keramaian di pusat keramaian di Wonogiri. Kayak gitu, overall perjalanannya nyaman, bisnya oke, krunya ramah, dan kalau disuruh ngulang saya mau sih ngulang. Dan setelah ini karena saya tidak jadi ke Batu Retno karena nggak nyampe juga mengejar bis Purwowidodo, saya mau pulang ke Jogja lagi antara naik kereta atau naik bus. Terima kasih udah nyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Enaknya bis ini mau kemana juga boleh tulis di komen. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Ini alun-alunnya nggih, Bang? Iya, kalian begini. Siap. Nyate. Aku tahunya di situ tok ya. Muter-muter kota paling. Oh niki nggih wonten ya. Zaman. Pak matur suwun. Matur suwun ya Pak. Teman, segitu dulu perjalanan ke Wonogiri. Setelah ini saya mau lanjut balik, tapi niatnya tadi mau naik Putra Widodo dari Praci, ternyata bisnya pagi teman-teman. Tuh di sini ada Tunggal Dara Putra, terus Aneka Jaya ke Batu Pacitan. Ini shelter Wonogiri. Shelter Wonogiri ini untuk keberangkatan ke daerah-daerah di Wonogiri seperti Purwantoro, Batu Retno, Hadirojo. Menarik nih, ada Ismo Mercy juga nih. Ini juga nih ada layanan terbaru Trans Jateng Wonogiri. Junior eksekutif. Arah
arah Solo toh, Pak? Purwontoro. Ya, selamat pagi teman-teman. Jadi saya pagi ini sudah ada di Kabupaten Wonogiri, kabupaten paling timur selatan dari Provinsi Jawa Tengah. Tadi pagi jam 5:10 saya sudah berangkat dari Semarang menggunakan bis Sugeng Rahayu, lalu transit di Tirtonadi Solo naik bis Al Amin. Dapat yang 1521 setir tampah. Mantep banget. Dan sekarang saya bingung nih, sebenarnya tadi mau lanjut ke Peraci karena saya ngincer Purwowidodo, ternyata jadwalnya pagi doang, jam 7 sama jam 9. Sedangkan untuk waktu tempuhnya ke Peraci dari Solo, dari kru Al Amin tadi mengatakan itu sekitar 3 jam paling lama, paling cepat 2,5 jam. Saya berangkat setengah 8, kalau nyampe Peraci jam 10 udah nggak kedapetan tuh bis Purwowidodonya ya teman-teman. Jadi ini saya nikmatin dulu lah di sini sambil mikirin mau lanjut ke mana. Selamat siang teman-teman dari kota Wonogiri. Jadi tadi pagi saya barusan melakukan trip dari Semarang menuju ke Wonogiri menggunakan bus. Kali ini saya mau balik ke Yogyakarta. Dari Wonogiri naik kereta api. Kalau secara tarif sih murah naik kereta api ya, karena dari sini ke Solo itu 4.000. Terus dari Solo ke Jogja itu kalau nggak salah 8.000 ya teman-teman. Tapi kita coba dulu apakah itu lebih worth it, lebih nyaman, lebih efisien. Ikuti terus video saya kali ini. Oke, jadi siang ini jam 11.15 saya ada di depan pasar kota Wonogiri ya. Wonogiri sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, namun letaknya paling timur selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dari sini saya akan berjalan menuju ke stasiun Wonogiri. Cuman tadi saya lihat jaraknya deket, jadi saya nggak naik Gojek. Saya jalan kaki aja. Dan tadi saya turun di alun-alun. Saya sempat istirahat dulu sambil isi baterai di salah satu kedai kopi di dekat alun-alun. Dan ini Wonogiri panas banget sih. Infonya sih nggak jauh dari sini, stasiunnya sih berada di belakang pasar ini teman-teman. Cuman saya belum ngelihat plang stasiun Wonogiri sama sekali. Teman-teman, jadi barusan saya tanya bapak parkir yang ada di sekitaran pasar Wonogiri ini. Itu stasiunnya berada di belakang pasar Wonogiri. Jadi dari sini saya akan naik kereta api yang cukup fenomenal. Kursinya sih eksekutif. Terus rangkaiannya rangkaian KRD dan merupakan salah satu kereta api paling murah di Indonesia. Kontur tanahnya tuh naik turun gitu ya, kayak karena dia letaknya di perbukitan, jadi lumayan kalau untuk jalan kaki jam 12 siang. Nah, ini dia, itu dia keretanya udah ada ya teman-teman. Mantap, nih stasiunnya terbuka banget nih. Dan ini juga ada Trans Jateng, relasi baru
menuju ke Solo. Harga tiketnya mungkin 3,5 sampai 5 ribuan ya. Ini unik sih stasiunnya. Berjalan kaki dari tempat saya tadi cuman 5 menit aja. Ini dia keretanya, Kedung Sepur, masih ada tulisannya tuh. Tapi udah ditutupin. Jadi memang kereta ini X dari kereta api Kedung Sepur relasi ngerombok ke Semarang ya. Jadi ngerombok itu Purwodadi. Dan sekarang karena di sana udah pakai rangkaian biasa, maka rangkaian ini dikirim ke Dipo Solo untuk digunakan sebagai rangkaian KA Batara Kresna. Ya teman-teman, nih saya udah sampai di stasiun Wonogiri. Kita lihat-lihat dulu, di sini ada loket kalau misalkan mau beli Gosho ya teman-teman. Loket, dan ini jadwal keberangkatannya. Dari Purwosari dia start jam 6 sama jam 10, waktu tempuh 1 jam. Lalu dari Wonogiri jam 8 dan jam 12. Jam 8, jam 12, waktu tempuhnya 1 jam. Batara Kresna ya. GPK 1 Februari 2025, waktu tempuhnya makin cepat. Dan di sebelah sana itu terdapat poolnya bis Trans Jateng yang tadi ya teman-teman, itu untuk ke arah Solo. Dan di depan sini banyak jajanan-jajanan lumayan buat transit. Oke, terima kasih Pak. Jadi sudah berhasil check-innya dicek aja gitu teman-teman tiketnya. Dan stasiunnya ini udah peron tinggi ya. Saya terakhir kesini tuh belum peron tinggi dia, masih peron bawah gitu teman-teman. Ini udah peron tinggi nih, bagus, mantap. Untuk stasiunnya sendiri cukup simpel ya teman-teman. Ini beberapa fasilitasnya, dan di sini ada peta wisata nih, lumayan membantu kalau kalian bingung. Cuman lihat jaraknya. Jaraknya jauh-jauh banget teman-teman. Dan di sini dia berbatasan dengan Pacitan dan Ponorogo ya. Itu lumayan luas sih Kabupaten Wonogiri ini. Dan di tengah-tengah kabupaten ini terdapat Waduk Gajah Mungkur. Ini bisa dilihat kalau misalkan kalian melakukan perjalanan dari Solo melalui Wonogiri untuk ke arah Baturetno ataupun Pracimantoro. Ya. Sini ada kepala stasiun, lalu ada musola dan ruang menyusui. Ini toiletnya. Ya, toiletnya toilet lawas tapi bersih ya teman-teman ya. Kondisi stasiunnya bersih banget dan rapi. Karena memang nggak ada kereta lain ya, jadi cukup sepi juga. Ini musola, ruang menyusui menjadi satu dengan pintu keluar. Oh ini musolanya di sini nih. Dan ini tempat wudhunya teman-teman. Ya kayak gitu. Sekarang kita coba lihat kereta apinya.
Ya, dan kereta api ini menggunakan kereta rel diesel atau KRD ya teman-teman. Jadi mesinnya di sini. K138204. Biasanya K108204. Ini 3 berarti artinya dia berpenggerak. Ya. Ada terdiri dari 3 rangkaian. Kita nanti masuk dari belakang aja. Kita lihat dulu eksteriornya. Kereta api Batara Kresna. Nah, ini dia. Ini dia pemilik rangkaian aslinya, teman-teman. KA Kedung Sepur relasi dari Wonogiri, dari Semarang ke Ngerombo Purwodadi. Jadi secara transit kereta api Batara Kresna ini ada 3 rangkaian. Ada 3 rangkaian, yang mana rangkaian paling ujung terdapat mesin penggerak ya teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk menarik gitu. Dan di sini ada ruang kru ya. Unik banget nih ruang krunya. Sekarang kita coba turun di peron sebelah sini teman-teman. Dan ini peron pendek ya, peron rendah. Dan memang kereta ini tuh unik teman-teman. Jadi saya dapat tiketnya kursi tanpa tempat duduk. Tapi kalau ada kursi yang kosong kita bisa dudukin dulu, kayak gitu. Nah, apabila penuh, itu orang-orang bisa lesehan teman-teman. Lesehan kayak di, nah seperti itu. Lesehan di sini nih. Lesehan di situ. Itu diperbolehkan lesehan ya teman-teman kalau naik kereta ini. Beda sama naik KRL yang kita nggak boleh lesehan gitu. Nah itu saya nggak paham sih ini maksudnya gimana MH10139 PEC itu. Apakah EC itu maksudnya elektrik atau gimana? Dan ini ruang kemudinya nih. Kayak gitu ya teman-teman ruang kemudinya. Dan ini tampilan belakangnya. Banyak yang bilang kalau kereta ini tuh mirip sama ini motor Kamen Rider ya. Untuk kereta ini sendiri kita bisa duduk bebas ya teman-teman. Ini saya milih di gerbong 1 kursi 4C 4D. Karena beberapa kayak 5C 5D ini nggak dapat kaca ya. Kalau ini dapat kaca. Ini nggak dapat kaca. Tembok teman-teman. Cuman teman-teman nggak perlu khawatir. Semuanya dapat colokan dan tempat minum. Ini kalau dibalik bisa dapat leg rest ya, footrest maksudnya di sini.
Cuman karena ini nggak dibalik, ya udah biarin aja, nanti kalau ada orang baru dibalik atau kita coba balik ya. Ya ternyata nggak bisa dibalik. Saya takut rusak sih. Biarin aja lah. Kereta ini juga dilengkapi sama CCTV. Jadi untuk keamanan seharusnya bisa terjamin. Dan nanti di kereta ini juga ada Polsuska sama cleaning service on train ya. Ini suara AC-nya cukup kenceng banget sih di sini. Suara AC-nya kenceng banget. Dan tempat duduknya udah ada reclining seat, bisa ya. Dan udah ada armrest tengah. Cuman memang nggak ada mejanya teman-teman. Sekarang tinggal nunggu jadwal keberangkatan aja dari sini. Ini ruang konduktornya dibuka teman-teman, kayak gini penampakannya. Bisa mbak. Sampai di peta arah ke Pasar Muter teman-teman. AC-nya panas banget, AC-nya panas banget. Nggak ada anginnya, AC-nya nih panas banget. Buset, panas bro. Jam 12 siang dikurung tidak ada angin dan AC-nya kayak gini. Kenapa nih kira-kira AC kayak gini? AC-nya panas banget.
tirainya. Ada tirai tapi ininya gelap. Mantap. Pasar sebelum memeriksa kembali barang bawaan Anda dan sampai tersedia di dalam kereta. Di Bogor di sini stasiun Pasar Kembali. Oke teman-teman, jadi ini kita udah lepas stasiun Solo Kota dan nggak lama lagi akan melintasi jalan Slamet Riyadi Solo untuk mencapai stasiun Purwosari. Jalan ini juga merupakan jalan utama bagi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya teman-teman. Jadi nanti berjalan berdampingan. Unik banget sih.
Ya teman-teman, sekarang jam 12.55 udah sampai di stasiun Purwosari Solo. Ini suara mesinnya berisik banget teman-teman, dan AC-nya nggak dingin sama sekali. Banyak panasnya AC-nya. Nggak tahu apa emang lagi error, apa emang lagi cuacanya panas banget, dia nggak ngangkat suhunya apa gimana. Tapi panas banget. Beuh, mantap. Ini lebih cepat 5 menit, jadi jadwal 13.00, jam 12.55 udah nyampe di sini. Dan setelah ini saya akan nyoba lanjut pakai KRL Jogja Solo. Itu jadwalnya dari sini kalau saya lihat di KAI Akses jam 1:08, teman-teman. Tapi saya harus keluar dulu buat tap in si tiket yang buat KRL-nya. Ada lokomotif WAP D52099. Kondisi stasiun Solo ramai banget. Ini penumpang KRL kayaknya. Jam 12.58. Saya mau nyari air putih dulu, haus banget. Di sini ada roti O, ada Indomaret Point. Ya, ini setelah keluar dari pintu situ, jalan ke arah sini, kita naik KRL. Ini kayaknya udah dipersiapkan sih. Jam 12.59, masuknya jam 1 kayaknya. Kita pakai gimana? Oh, ini jurusan Solo Balapan. Selanjutnya dari arah timur akan segera masuk KRL. KRL keberangkatan dari stasiun Palu dengan tujuan stasiun Gawang, Telenggung, Cepet, Klaten, Slowot, Prambanan, Matuung, Lempuyangan, dan lagi di stasiun Yogyakarta. Bagaimana menggunakan KRL, dipersilakan untuk mempersiapkan diri di peron jalur 3. Bisa lagi kembali perempuan Anda, pastikan tidak ketinggalan di stasiun Purwosari. Demi keselamatan Anda, dimohon untuk tetap berdiri di belakang garis aman, garis berwarna kuning. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin tadi di bis Al-Amin udah closing di awal, tapi ternyata saya rasa videonya baiknya digabung. Akhirnya saya gabung sama perjalanan pulang. Di sini saya sudah di dalam KRL arah ke Jogja. Rencana nanti saya turun di stasiun Yogyakarta Tugu. Tarifnya 8.000. Kalau ditotal dengan KA Batara Kresna tadi 12.000 saja. Dan waktu tempuhnya untuk KRL ini di 1 jam 15 menit dan di KA Batara Kresna tadi di 1 jam. Total perjalanannya di 2 jam 15 menit. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Untuk kesimpulannya, masih lebih worth it naik kereta secara biaya, tapi kalau secara kenyamanan, ketenangan ya mending naik bis, karena bisa ada tempat duduk, bisa menikmati perjalanan dengan pemandangan yang gak kalah ciamik. Terima kasih, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.